Tanggapan saya selanjutnya untuk Yahya Waloni ini adalah tentang statement dia terkait dengan gereja Advent, di mana dia mengatakan bahwa Advent itu artinya penantian. Dan karena itu maka orang Advent sampai hari ini masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah datang. Jelasnya, perhatikan kata-kata Yahya Waloni berikut ini. Ada 4 organisasi aliran gereja. Ada pertama-tama Katolik. Yang kedua, Protestan. Yang ketiga, Anabaptis atau Pantekosta. Yang keempat, Adventis atau gereja penantian. Advent bahasa Ibraninya penantian. Jadi dia belum percaya kalau Yesus sudah datang. Dia masih menanti. Advent, hari penantian, hari ke-7. Nah, saudara sudah dengar kata-kata dia, bukan? Menurut saya lagi-lagi ini menunjukkan kebodohan Yahya Waloni yang terus saja diobral di sini. Saudara, memang betul kata Advent itu berarti penantian. Tapi tidak benar kalau orang dari gereja Advent itu masih menantikan kedatangan Yesus sampai hari ini. Tapi saudara, mungkin pertama kali kita perlu bertanya lebih dulu. Apa maksud Yahya Waloni tentang kedatangan Yesus di sini? Apakah yang dia maksudkan adalah kedatangan Yesus pertama kali di dalam peristiwa Natal? Ataukah kedatangan dia kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini? Yang mana maksudnya Yahya Waloni? Kalau maksudnya dia menunjuk pada kedatangan Yesus pertama kali pada waktu Natal, lalu dia mengatakan Advent tidak percaya Yesus sudah datang, Advent sampai hari ini masih menunggu kedatangan Yesus. Kalau itu menunjuk kepada kedatangan pertama kali, maka di sini lagi-lagi Yahya Waloni tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan, apalagi tentang Advent. Advent itu memang salah satu aliran di dalam kekristenan yang tidak sama atau mempunyai ajaran yang berbeda juga dengan kekristenan secara umum, tetapi mereka tetap percaya Alkitab firman Allah. Mereka tetap percaya cerita-cerita di dalam Alkitab. Dan karena itu mereka juga percaya Yesus Kristus itu sudah lahir, kedatangan pertama kali itu mereka percaya. Karena itu kalau yang dimaksudkan Yahya Waloni ini menunjuk pada Advent tidak percaya Yesus sudah datang pertama kali, ini lagi-lagi menunjukkan dia bodoh sekali dan tidak mengerti tentang kekristenan. Tetapi kalau dia maksudkan itu kedua, kedatangan Yesus yang kedua, bahwa Advent masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua, lagi-lagi menunjukkan dia tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Karena yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali ini bukan cuma Advent. Semua orang Kristen, Katolik menantikannya, Protestan menantikannya, Karismatik, Pentakosta, semua menantikan. Bukan hanya Advent. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kata-kata dari Yahya Waloni ini sangat-sangat fatal. Aneh sekali saudara ya, kalau dia mengaku sebagai pendeta, sebagai doktor teologi, sebagai rektor STT, sebagai rektor Universitas Kristen, masakan seorang rektor, seorang doktor teologi yang tidak mengerti makna kata Advent yang dipergunakan oleh gereja Advent? Menurut saya itu keterlaluan. Inikah yang disebut pintar? Tidak, ini kebodohan. Bahkan lebih bodoh dari anak sekolah minggu di gereja saya. Hal selanjutnya yang mau saya tanggapi dari kata-kata Yahya Waloni ini adalah terkait masalah persembahan persepuluhan, di mana dia mengatakan bahwa persembahan persepuluhan ini yang menjadi pemicu ketidakakuran pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta berkelahi, pendeta-pendeta bertikai, pendeta-pendeta bentrok satu sama lain. Mengapa? Menurut Yahya Waloni, penyebabnya adalah karena persembahan persepuluhan. Nah, untuk jelasnya, dengarkan kata-kata dia. Nah, yang kedua, saya membuktikan dasar-dasar secara etika. Saudara boleh tanya, pendeta pastor. Jangankan pastor dengan pendeta. Pendeta dengan pendeta. Itu tidak pernah hidup rukun. Mengapa? Karena semuanya mempertahankan omset. Mempertahankan omset. Semuanya berdasarkan dari dasar teologi Kristen tentunya. Dari mana Pak Pendeta nggak pernah damai dengan Pak Pendeta? Maliaki 3 ayat 10. Waduh, ini memang bagus kalau kaset ini sampai ke tangan orang Kristen. Dia buka Alkitabnya. Nanti besok-besok dia sampai, dia buka, dia lihat, waduh, memang benar ya saya baca. Supaya saya nggak dikatakan gila. Mereka yang gila. Dan wah iya ternyata kita yang gila. Harus begitu. Maliaki 3 ayat 10. Ini yang membuat para pendeta tidak bisa damai hidup.
Makanya kalau ada Partai Damai Sejahtera, nggak tepat kalau dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit, pendeta Kristen, nggak tepat. Yang paling tepat itu dipimpin oleh umat Islam. Karena hanya umat Islam yang hidup dalam perdamaian. Kalau orang Kristen itu nggak percaya, jangan percaya. Kristen dengan Kristen nggak pernah damai. Kalau saya bohong, ini kaset dipublikasikan keluar sana. Bawa di gereja, nggak usah dijual, kasih aja sama pendeta. Maliaki 3 ayat 10, ini yang membuat orang Kristen, pendetanya tidak pernah damai. Maliaki 3 ayat 10 begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenderaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini diimani oleh orang Kristen. Kalau dia beri ke pendeta 100, dia akan dapat 1 juta. Jadi di Kristen itu kayak porkas. Masih ingat porkas? Waktu lahir sudah zaman porkas belum? Udah ya? Sudah zaman porkas ya? Pasang 1000 dapat 10 juta. Begitulah gereja Kristen. Jadi katanya, kalau pendeta mimpin 100 kepala keluarga, dengan gaji rata-rata tiap kakak 1 juta, berarti pendeta per bulan menerima omset 10 juta. Ada perpuluhan. Kalau dari Protestan ada bantuan dari Stuttgart, Jerman. Kalau dari Roma ada Katolik ada bantuan dari Roma. Kalau dia Pantekosta ada bantuan dari Amerika, Yayasan Yakoma dan Ford Foundation. Itu membantu di bawah pengawasan American Israel Public Affairs Committee. Ini yang membantu AIPAC. Jadi semua kegiatan Kristen dimotivasi dengan dana supaya seolah-olah Kristen itu menjadi besar karena kebesaran Allah. Karena kebesaran Tuhan yang di Yesus Tuhankan. Jadi itulah sebabnya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur, rukun, dan damai. Nah, saudara sudah dengar kata-kata dia. Perhatikan bahwa dia tadi mengatakan pendeta dengan pendeta itu tidak bisa akur karena masing-masing mempertahankan omset. Yang dia maksudkan dengan omset adalah persepuluhan. Dia lalu membaca Maliaki pasal 3 ayat 10 dan lalu mengatakan bahwa ayat inilah yang menyebabkan pendeta tidak pernah damai dengan pendeta yang lain. Dia juga mengatakan orang Kristen kalau beri 100 lalu bisa dapat 1 juta kayak porkas. Dan begitulah gereja Kristen menurut dia. Dia lalu memberikan contoh, kalau pendeta pimpin 100 kakak dengan penghasilan rata-rata 1 juta, maka bayangkan pendeta itu bisa dapat 10 juta. Saudara-saudara, lagi-lagi, kata-kata Yahya Waloni ini menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Saya tidak menyangkali saudara bahwa pendeta bisa tidak akur dengan pendeta. Saya juga tidak menyangkali bahwa pendeta bisa saja tidak akur dengan pendeta yang lain, gara-gara keuangan atau gara-gara persepuluhan. Tapi lagi-lagi itu tidak berarti bahwa bentrokan atau ketidakakuran dari semua pendeta penyebabnya cuma satu, yakni masalah persepuluhan. Lagi-lagi menurut saya saudara, Yahya Waloni ini melakukan kesesatan berpikir yang sama seperti yang sudah dia lakukan sebelumnya, yakni generalisasi tergesa-gesa. Kalau dia pernah tahu ada 2 pendeta yang berkelahi gara-gara persepuluhan, bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan bahwa semua pendeta itu bertikai, semua pendeta itu tidak akur, semua pendeta itu tidak damai gara-gara persembahan persepuluhan ini? Ini kesesatan berpikir yang disebut generalisasi tergesa-gesa, dan dari kata-kata dia ini menunjukkan bahwa orang ini tidak bisa pakai logikanya dengan baik. Hal yang sama bisa saya katakan, apakah di kalangan Islam, ustadz yang satu tidak pernah bertikai dengan ustadz yang lain? Kiai yang satu tidak pernah bertikai dengan kiai yang lain. Saya kira kalau kita jujur, kita akan tahu bahwa juga hal yang sama bisa terjadi di kalangan Islam, di mana kiai tidak beres dengan kiai, atau ustadz itu tidak akur dengan ustadz. Tentang Yahya Waloni ini, dulu saya pernah debat dengan salah seorang mualaf, Insan Mokoginta. Dan waktu saya bicara dalam satu sesi yang rileks, saya lalu bertanya pandangan dari Insan Mokoginta terhadap Yahya Waloni ini.
Lalu di luar dugaan saya, justru insan Mokoginta ini menunjukkan sikap yang sama sekali tidak respect terhadap sepak terjangnya Yahya Waloni ini. Bahkan insan Mokoginta itu meragukan kemualafan dari Yahya Waloni. Nah, kalau ini benar, saudara, ini sudah menunjukkan bahwa antara insan Mokoginta dan Yahya Waloni saja itu tidak cocok atau juga tidak nyambung, saudara ya. Apakah di antara ustadz dan ustadz tidak pernah ada kasus keuangan di mana mereka bertikai gara-gara keuangan? Kalau bicara fakta, menurut saya ada juga banyak fakta di lapangan. Saya pernah memimpin gereja di Kediri, Jawa Timur. Saya punya teman banyak yang Islam. Salah satu teman saya itu adalah pengurus masjid juga. Dan dia bercerita pada saya bagaimana terjadi perebutan kekuasaan di dalam masjid yang ujung-ujungnya terkait pada masalah keuangan. Dan lalu terjadi hal-hal yang tidak etis di dalam kepengurusan majelis itu gara-gara masalah uang. Itu terjadi. Tapi masuk akalkah gara-gara kasus itu lalu saya pukul rata semua ustadz yang bertikai itu gara-gara uang? Masuk akalkah saya mengatakan bahwa semua orang Islam yang bertikai itu gara-gara